مكة للمدينة هاجر سيدنا صاحب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesehatan hingga seperti ini. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Adapun saya di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, lebih khusus lagi bahwa turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang pertama pada tanggal 21 Ramadan, yang mana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ada pula beberapa pendapat dari beberapa ulama tentang turunnya Al-Quran. Pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kemudian menjadi pegangan jumhur ulama. Yang dimaksud ayat tersebut ialah Al-Quran yang diturunkan secara langsung ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada malaikat bahwa betapa besarnya masalah ini. Pendapat yang kedua yaitu dari Asy-Sya'bi. Permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam diberkahi. Kemudian setelah itu secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama 23 tahun. Selanjutnya turunnya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Penjelasan tentang secara berangsur-angsur itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 106. Ada pula hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama itu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Yang ketiga, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Dan yang keempat, memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan pengajaran. Proses belajar mengajar itu berlandaskan dua asas perhatian terhadap pemikiran siswa, pengembangan potensi akal jiwa dan jasmaniahnya dengan metode yang dapat membawanya ke arah kebaikan dan keterbimbingan. Dalam hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu, kita melihat adanya suatu metode yang berfaedah bagi kita dalam mengaplikasikan kedua asas tersebut seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من مكة للمدينة هاجر سيدنا صاحب صدق أبو بكر رضي الله عنه. هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه من بعد ما الكفار اتفقوا على قتلوا. كم حصر بيته قالوا جه هوانه، والليلة دي هينتهي زمان